Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatahu, NIM 1905-9091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dengan NIM 1905-9099. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis asuransi kebakaran. Yang dimulai pertama itu tentang definisi asuransi kebakaran, yang kedua hal-hal yang bisa ditanggung oleh asuransi kebakaran, yang ketiga resiko yang bisa ditanggung oleh asuransi kebakaran, dan yang keempat ialah jenis-jenis polis asuransi. Pertama, definisi asuransi kebakaran. Kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan yang pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Sedangkan asuransi kebakaran adalah produk asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada bangunan maupun harta benda yang dipertanggungkan yang rusak oleh kebakaran. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebakaran dapat ditinjau dari sudut asuransi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, harus ada nyala api yang nyata atau secara nyata. Yang kedua, kebakaran sejauh mengenai tertanggung yang harus berasal dari hal-hal yang tiba-tiba atau mendadak. Yang ketiga, harus ada sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar. 2. Hal-hal yang ditanggung oleh asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat pertama, kerusakan harta benda kecuali yang tergolong pengecualian dalam polis. Yang kedua, biaya akomodasi sementara. Yang ketiga, tanggung jawab hukum pribadi. Yang keempat, ganti rugi atas kematian tertanggung yang berlaku untuk jaminan dan isi rumah. Yang kelima, harta milik asisten rumah tangga yang berlaku untuk jaminan dan isi rumah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randi. Kepada Randi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Inilah materi selanjutnya, yaitu risiko yang bisa ditanggung oleh asuransi kebakaran. Risiko yang termasuk dalam pertanggungan asuransi kebakaran adalah risiko terjadinya kerusakan atau kerugian pada harta benda yang disebabkan oleh 1. Kebakaran tidak sengaja, yaitu kebakaran yang disebabkan karena kurang hati-hati oleh tertanggung yang ditanggung oleh pihak penyedia asuransi kebakaran. Kebakaran tersebut bisa saja terjadi karena suatu barang yang sifatnya mudah terbakar, yang akhirnya menjalar menjadi kebakaran, atau terjadi hubungan arus pendek pada listrik, yang akhirnya menyebabkan kebakaran. Asuransi kebakaran juga memberikan ganti rugi atas kerusakan barang dan peralatan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Yang kedua yaitu petir. Sambaran petir termasuk dalam polis standar asuransi kebakaran. Pihak asuransi akan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan karena sambaran petir. Misalnya seperti peralatan listrik atau elektronik mengalami kerusakan atau kebakaran karena petir, maka akan dijamin oleh polis. Yang ketiga yaitu ledakan. Ledakan yaitu pelepasan tenaga tiba-tiba karena mengembangnya uap atau gas. Misalnya ketel uap atau pipa meledak karena ketidakseimbangan tekanan atau reaksi kimia. Akan tetapi asuransi kebakaran tidak menjamin ledakan karena rendahnya tekanan dalam bejana. Asuransi ini tidak menjamin ledakan di dalam ruang pembakaran atau bagian tombol saklar listrik karena tekanan gas. Yang keempat yaitu kejatuhan pesawat terbang. Kejatuhan pesawat terbang maupun helikopter dijamin oleh asuransi kebakaran. Apabila terjadi benturan fisik pada properti dan menyebabkan kerusakan atau kebakaran, maka akan dijamin oleh asuransi ini. Termasuk juga aset yang ada di dalam pesawat tersebut. Yang kelima yaitu asap. Bertanggung atas risiko asap, maksudnya apabila muncul kebakaran pada harta benda yang diasuransikan. Setelah mengetahui cakupan perlindungan asuransi untuk risiko kebakaran ini, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis polisnya. Jenis-jenis polis asuransi yaitu yang pertama, polis dasar asuransi kebakaran. Tipe polis yang paling dasar ini memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran tidak sengaja karena api muncul, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan karena asap kebakaran.
Tipe polis ini memiliki dua kategori berdasarkan objek yang ditanggung. Yang pertama yaitu asuransi kebakaran dengan polis non-industri, yaitu polis untuk perlindungan properti non-industri seperti rumah tinggal. Yang kedua, asuransi kebakaran dengan polis industri memberikan perlindungan pada properti yang digunakan sebagai industri. Yang kedua, polis selanjutnya itu polis asuransi dengan pemulihan nilai. Untuk pemegang polis dengan tipe polis asuransi pemulihan nilai, mereka akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan tersebut adalah untuk memulihkan harta benda yang rusak atau terbakar dengan catatan dan tipe yang sama. Yang ketiga yaitu polis asuransi kebakaran tanpa pemulihan nilai. Ganti rugi yang diatur oleh tipe polis ini adalah dinilai berdasarkan harga pembelian harta benda di awal. Kemudian harga tersebut dikurangi penyusutan akibat kerusakan. Polis yang terakhir yaitu polis asuransi mengambang. Tipe polis ini mempunyai pertanggungan yang jelas. Polis ini biasanya digunakan untuk stok barang atau harta benda yang ada di beberapa lokasi, namun satu kota dengan satu uang pertanggungan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Randi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.